Dut dut didit dut 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 dut. Itu salah satu suara ketika teman duduk sebelahmu gagal nahan kentutnya. Sebuah film yang mana film kali ini sangatlah energik. Apalagi film ini dibintangi oleh saya sendiri dan mantan pacar saya pada waktu itu. Karena tokoh utamanya begitu mirip sekali dengan saya, walaupun saya lebih muda daripadanya. Dan jika dilihat dari segi face, bentuk badan maupun penampilannya, cuman ya beda-beda tipis dan beda jauh nasibnya. Film ini dirilis tahun 2018 yang bertemakan action spy. Pasti Sobat Mobobo pernah nonton film Mission Impossible Fallout. Akan tetapi cerita channel ini tidak kalah menarik dari film aslinya. Jadi langsung saja siapkan bantal, rebahkan kepala, selonjorkan otong, maksud saya selonjorkan kaki, ikuti alurnya dan dengarkan suara saya. Film dimulai dari pimpinan kelompok kriminal sindiket yaitu Solomon Lane berhasil ditangkap oleh IMF. 2 tahun setelah itu, anggota sindiket yang tersisa mendirikan kelompok teroris bernama Apostles. Di lain sisi, Ethan Hunt, agen IMF, ditugaskan untuk mengamankan 3 inti plutonium Rusia yang dicuri oleh para gangster Eropa Timur. Norwegian nuclear weapons specialist, new elements of the Eastern Europe to acquire functioning nuclear IMF team secretary. Good luck self-destruct. Ethan lalu bergabung bersama rekan-rekannya yaitu Benji dan Luther Stickle dalam menjalankan misi tersebut. Namun Apostles ternyata ikut campur dan berusaha menjual plutonium kepada seorang pria bernama John Lark. Misi kemudian gagal karena Luther disandera dan Apostles berhasil mencuri barang itu. Ya ma. Kill them. Selepas menyelamatkan Luther, Ethan dan Benji menangkap ahli senjata nuklir bernama Niels Gedebroek. Ketiganya lalu mengetahui jika Niels telah membangun 3 senjata nuklir portable untuk kelompok Apostles. Setelah itu, mereka segera menginterogasi di ruangan yang sudah didesain khusus sebelumnya, seperti rumah sakit pada umumnya, untuk mengorek informasi sebanyak-banyaknya dari Niels tersebut. Walaupun pada kenyataannya, Niels sulit sekali memberikan informasi untuk mereka, dan apa yang dikatakannya yaitu makin besar otongnya, maka makin besar pula biayanya. Tetapi Ethan dan Luther berhasil mengelabui Niels, sehingga mereka mendapatkan informasi yang dirasa cukup darinya. Berpindah di bandara, sang sekretaris IMF memberikan pesan kepada Ethan bahwa kemungkinan Lark dan Widow akan bertemu malam ini untuk negosiasi dengan paket yang belum jelas tersebut, dan Ethan diberi waktu cuma 2 jam untuk menemukan Lark. Karena IMF gagal mengamankan plutonium, Direktur CIA Erika Sloan mengirimkan agennya, yaitu August Walker, untuk mengawasi Ethan dalam rangka mengambil 3 inti plutonium di tangan Apostles. This plane is located with these. We intend to make Lark cooperate and made that easily detail. Ethan dan August lalu bekerja sama untuk pergi ke Paris untuk menangkap John Lark yang akan menemui White Widow. Pada scene ini, mereka beraksi melaksanakan terjun payung layaknya atlet terjun payung profesional, yang mana endingnya Han gagal mendarat dengan sempurna.
dan keduanya pergi ke sebuah acara pesta di klub yang ada di kota Paris. Mereka meyakini bahwa di tempat tersebut ada John Locke yang telah membeli plutonium dari seorang pedagang senjata dengan sebutan White Widow. Namun, pria yang diduga bernama John Locke tersebut awalnya bisa dilumpuhkan, akan tetapi setelah tersadar, beliau ternyata ahli bela diri, yang mana Han dan August kewalahan menghadapinya. Dan endingnya, orang yang diduga John Locke tersebut terbunuh oleh mantan saya, yaitu Elsa Voss. Can you still make a mask? I need faith. Kemudian, Ethan menyamar menjadi John Locke untuk menemui Widow di acara pesta tersebut karena orang yang diduga John Locke sudah tewas. Ketika mereka bertemu, Widow sangat terpesona ketika melihat wajah saya, dan Ethan mengingatkan bahwa ada orang yang akan membunuhnya. White Widow kemudian bertemu dengan Ethan dan ia akan memberikan salah satu inti plutonium asalkan Ethan mau membebaskan Solomon Lane. Misi berbahaya itu kemudian disetujui oleh August, Ethan, dan rekan-rekannya. That's your plan. I murder women and children with smallpox. August lalu menduga jika sosok bernama John Locke adalah Ethan Hunt itu sendiri. Ia lalu melaporkan kepada Erica tentang dugaan itu. Ethan bersama August lalu menyerang sebuah konvoi polisi yang tengah membawa Solomon Lane di mobil lapis baja. Keduanya memancing polisi agar mengejarnya. Sementara itu Benji dan Luther mengamankan Solomon. Akhirnya, untuk memblokade konvoi polisi yang begitu banyak sekali pengawalannya, mereka bekerja dengan membentuk dan membagi beberapa tim supaya rencananya berhasil. Yang mana mobil yang digunakan untuk membawa Solomon ditabrak, lalu sementara Ethan dan August mengalihkan konvoi dengan mobil. Kemudian Benji dan Luther bersiap mengambil Solomon yang berada di mobil baja di dalam sungai dengan alat selam yang sudah disiapkan, lalu membawanya dengan menaiki speed. Setelah berhasil mengecoh konvoi, Ethan dan August kemudian kabur membawa motor, lalu meminta Benji untuk menjemputnya karena dirasa dia akan terkejar oleh polisi, dan aksi kejar-kejaran motor-motoran terjadi. Ya, benar saja, ketika Ethan menabrak mobil dan berusaha berlari karena sudah mau tertangkap oleh polisi, akhirnya selamat karena ada lubang tikus. Ketika mereka membuka gerbang garasi, tiba-tiba ada Polwan di depannya. Kemudian alih-alih si Mbak Polwan menodong pistol, malah dia yang ditembak. Ketika di jalan, tiba-tiba ada orang asing yang dengan sengaja, entah itu siapa, tapi jika dilihat dari bentuk bodinya, saya rasa itu mantan saya. Dia terus mengejar mobil Ethan dengan menggunakan motornya, yang dimana dia tahu di dalam mobil tersebut ada Solomonnya. Mobil Ethan pun akhirnya Good to see you again, Ethan. Look who's still alive. akhirnya sampai di lokasi. Ethan bersama timnya segera menginterogasi Solomon selama 90 detik untuk mengorek informasi.
mengenai plutonium dan jaringan sindiket dan menahannya untuk sementara waktu. This plan was... I had to improvise. So where's Lane? Dave. You're gonna bring it to me. Karena sang mantan sudah tak tahan nahan kebelet kangen, lalu ia mengajak bertemu denganku. Sekilas tentang dia, walaupun hanya seorang perempuan biasa, akan tetapi saya akui semuanya itu dia lakukan karena bukti kesetiaannya untuk melindungiku. Aku jadi tersapu. Di kota London, selepas dari kejadian itu, sekretaris IMF, Alan Hanley, menginterogasi Ethan kenapa dirinya menjadi John Luck. Namun Ethan menyangkalnya, lalu menjelaskan bahwa mereka menemui Widow untuk menukar dengan plutonium dengan Solomon Land, yang ternyata bahwa White Widow sudah bekerja sama dengan CIA, dan obrolan mereka semakin panas yang akhirnya Han melumpuhkan Alan untuk melanjutkan kembali misinya. Ethan bersama Benji dan Luther menipu August dengan mengakui sebagai John Luck yang asli, dan di sini mereka memainkan peran untuk mencari tahu siapa August sebenarnya. Their safety and mine. Fucking complicated. That's not it. Right. The IMF. Alan kemudian memberitahu kepada Erika untuk memerintahkan CIA agar menginterogasi para agennya. Namun CIA ternyata sudah dibajak oleh Apostles, dan August memerintahkan mereka untuk menyerang semua agen IMF. August pun berhasil membunuh Alan dan berusaha kabur, yang mana August rupanya akan dijemput menggunakan helikopter. Lalu Ethan pun berusaha berlari mengejarnya dengan kecepatan layaknya MotoGP, akan tetapi usahanya itu sia-sia. August berhasil menaiki helikopter untuk pergi ke camp medis di Kashmir bersama Solomon. Oh, sorry, I had it in two. Dim as you can. In front of you. Mereka berusaha mencari tahu bagaimana caranya menjinakkan bom nuklir tersebut sebelum diledakkan, karena sepertinya Solomon berusaha mencemari pasokan air di wilayah tersebut dan ingin mengubah dunia menjadi anarkis supaya tatanan dunia baru muncul. Selepas dari itu mereka berusaha pergi mengejar Solomon menuju Kashmir. Lane must have found Smallpox outbreak in Kashmir. the greatest peace. Chance to safely defuse both bombs. Ketika sampai di camp, saya tak sengaja bertemu dengan mantan saya, Julia namanya. Walaupun saya tahu dia sudah nikah. Hicks. Tapi sang mantan pandai sekali menyimpan rahasia antara aku dengannya pada masa lalu. Hehehe. Settled. Tak usah berlama adegannya, mereka kemudian fokus berusaha mendapatkan inti plutonium di base camp tersebut. Sementara August berusaha kabur menggunakan helikopter, tak lama Ethan pun berusaha mengejarnya. Dan di sini adegan layaknya mainan anak-anak helikopteran terjadi. August pun segera mengeluarkan senapannya yang ada di helikopter tersebut, lalu menembaki helikopter yang digunakan Ethan dan mengenainya. Kemudian Ethan berusaha mengejarnya dan kembali ke base camp. Elsa dan Benji menemukan sesuatu, sedangkan Luther dan Julia berusaha menjinakkan bom lainnya. Benar saja, Solomon ternyata ada di salah satu camp, yang akhirnya Elsa dan Benji segera mengejarnya. Dan apa yang terjadi? I'm in a house. Luther meminta untuk segera menemukan bom satunya lagi
Akan tetapi Ilsa dan Benji dalam masalah. Sementara Benji diikat oleh Solomon, scene berpindah pada Ethan yang mana pengejaran menggunakan helikopter sepertinya sudah mencapai batasnya dan Solomon kemudian mulai menghajar Elsa, akan tetapi Elsa mampu menandingi bela diri Solomon. Sementara itu, Benji berusaha melepaskan tali di lehernya. Luther meminta Julia untuk segera meninggalkannya. Elsa dan Benji segera memeriksa bom tersebut. Solomon berkata bahwa mereka akan gagal. Ya, di sini akhir kisah dari August dan Ethan. Mereka berdua duel layaknya petarung MMA, memperebutkan janda muda kaya raya dengan slogannya, "Anda puas, kami lemas." Maksud saya, memperebutkan remote control yang digunakan untuk meledakkan bom nuklir. Alhasil, mereka berdua hampir terjatuh di lereng bukit yang mengakibatkan August terkena lemparan tali helikopter tadi dan ya salam. Listen, turn this. No. You'll get it. 3, 2, 1. Ya, bomnya tidak jadi meledak karena Ethan ternyata sempat menekan tombol remote-nya dan akhirnya misi selesai dilaksanakan dengan baik. Lalu Ethan dibawa ke camp oleh Erika menggunakan helikopter militer India. Seperti salah satu moto dunia intelijen bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Dan film ini mengisahkan bahwa walaupun Anda sesama teman patut suuzon, apalagi dengan pacar Anda yang bodinya semok atau wajahnya cantik jelita atau kulitnya putih mulus atau bentuknya buhay atau sekian dari saya. Nantikan alur cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.